Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di kesempatan ini kita boleh jumpa lewat pelayanan dari Jemaat Bukit Kasih Girian Permai wilayah Bitung 13 melalui tim multimedia Marturia. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama dalam satu perenungan firman Tuhan untuk pembacaan perenungan di hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 bertepatan dengan hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang ke-191. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian, syukur, hormat, sembah kami kepadamu, bahwa Engkau sungguh baik yang telah membawa kami dalam satu persekutuan, jemaat-Mu, Gereja Masih Injili Minasa, yang pada kesempatan yang indah untuk boleh merayakan Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang ke-191 di tanggal 12 Juni 2022. Untuk itu ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mohon saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, maka ada urapan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu ini, dan juga setiap mereka yang mendengarkan pelayanan firman ini, semuanya dalam urapan kuasa Roh Kudus. Dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Itu jadi berkat buat kami semua, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat 49 sampai ayat yang ke-59. Dengan tema perenungan adalah api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 59. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?
Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian pembacaan Alkitab pada kesempatan ini. Pembacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49 sampai 59. Dengan tema api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekarang ini kita sebagai gereja Masehi Injili di Minahasa patut menaikkan pujian syukur kepada Tuhan bahwa kita yang ada di tanah Minahasa, kita mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan, bahwa sejak 191 tahun yang lalu, Tuhan telah menyapa kita lewat Injil. Dan kita bisa melihat bahwa ketika Riedel dan Schwartz datang ke tanah Minahasa, pasti ini bukanlah kehendak manusiawi. Mereka sebagai pribadi-pribadi yang tinggal di daerah yang maju dan negara yang maju untuk datang di negeri kita, di tanah Minahasa, yang memang sangat jauh berbeda. Tidak sedikit tantangan, tidak sedikit persoalan yang mereka hadapi. Bagaimana mereka memberitakan Injil di tanah Minahasa ini. Untuk itu, ketika kita mendapatkan kasih anugerah Tuhan lewat dotu-dotu kita, lewat orang-orang tua kita, nenek moyang kita, yang telah menerima Injil dan kita juga termasuk yang mewarisinya. Kita bersyukur bahwa Injil pernah ada dan dibawa oleh Riedel dan Schwartz di tanah Minahasa ini. Sehingga hadirlah juga gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita merayakannya sebagai satu kehidupan umat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan di perayaan ke-191 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa ini, maka kita tentu dalam terang firman, mari kita menghayati bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita pada kesempatan ini. Tema kita, Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman. Bicara soal api Injil, ini memiliki dua arti, yaitu arti yang sebenarnya atau denotatif dan juga arti konotatif. Arti sebenarnya, ya, kalau kita bisa melihat api berarti sesuatu yang menghasilkan cahaya, sesuatu yang menghasilkan terang, dan juga panas. Dan makna konotatif, ya, yang bisa dimengerti tentang ada suatu kiasan. Ya, misalnya ada orang yang mengatakan, wah,
dia menyampaikan sesuatu itu dengan berapi-api. Dia memberikan kiasan bahwa yang dimaksud adalah semangat. Semangat yang bergelora. Jadi ketika kita juga bisa memahami tentang api Injil ini, ya, yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus telah melemparkan api ke bumi. Ini menunjuk pada tentang kuasa ilahi, tentang karya Allah yang telah dihadirkan di dalam dunia ini. Itu yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-49. Lalu mari kita memperhatikan bahwa harapan yang dinyatakan Tuhan bahwa api itu telah menyala. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-50, Injil itu ternyata berpusat pada Kristus, berpusat pada kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-50. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalau Tuhan Yesus menyatakan tentang baptisan, ini juga dapat kita mengerti bagaimana ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang terjadi pada saat itu adalah sebuah penggenapan tentang janji ilahi. Sebuah penggenapan tentang akan datangnya Mesias. Sehingga dalam baptisan itu terjadi juga bahwa Tuhan menyatakan, inilah anak yang kukasihi. Menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia sebagai kegenapan dari nubuatan para nabi. Dan juga bisa dimengerti bahwa ketika Tuhan Yesus menyatakan menerima baptisan, maka menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan bagian keselamatan dari pengorbanannya di kayu salib. Mendapat bagian keselamatan kehidupan kekal lewat kebangkitannya dari antara orang mati dan juga naik ke surga. Jadi kita bisa memahami bahwa Injil itu sendiri, api Injil itu sendiri adalah berpusat pada Kristus Yesus. Lalu mari kita lihat bahwa ternyata Tuhan Yesus ketika mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Injil ternyata dalam realitasnya ada yang menerima, tapi juga ada yang menolak. Ada yang percaya, tetapi ada juga yang menyangkal. Ada yang mengasihi, tetapi juga ada yang membenci. Jadi realitas kehadiran dari Injil, dari Tuhan Yesus itu sendiri, ya, pada prinsipnya ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, menolak. Itu digambarkan dalam bagian pembacaan ini ketika ada ayah yang harus bertentangan dengan anak-anaknya, ya. Ada seorang anak yang harus juga bertentangan dengan ayahnya, demikian juga seorang ibu dengan anaknya, anak dengan ibu. Itu gambaran bahwa bisa saja pertentangan tentang menerima Yesus, menolak Yesus itu bisa terjadi dalam sebuah komunitas terkecil, yaitu
dalam keluarga. Ini suatu hal yang menjadi realitas dalam hal pemberitaan Injil itu sendiri. Dan memang pada kenyataannya waktu itu, bahwa ada orang yang menerima, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak sedikit termasuk para ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, orang Israel, itu mereka tidak menerima Yesus. Tidak mengaku Yesus sebagai Mesias. Padahal itu adalah firman dan itu sudah digenapi. Mereka tidak dapat melihat bahwa dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal tanda-tanda, mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan ilahi itu nyata di depan mereka. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, itu nyata di hadapan mereka. Tetapi mereka tidak dapat percaya, atau mereka tidak dapat menerima realitas kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus pada waktu itu. Lalu kemudian mari kita bisa melihat apa yang dikatakan selanjutnya oleh Tuhan Yesus. Itu digambarkan bahwa orang-orang Yahudi, mereka yang melihat kehadiran Yesus, tetapi mereka tidak dapat menerima, tidak dapat percaya. Sehingga Tuhan Yesus sebenarnya mengecam mereka sebagai orang-orang munafik. Mengapa? Karena pada satu sisi, mereka dapat melihat tanda-tanda alam. Ketika ada awan yang naik di sebelah barat, ya, mereka mengetahui bahwa akan ada hujan. Atau apabila mereka melihat ada angin dan merasakan ada angin selatan bertiup, maka hari itu akan panas terik. Mereka dapat melihat itu. Tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa di dalam Yesus Kristus, kehadiran Allah, Mesias, yang sudah dijanjikan itu ada di depan mata mereka. Sehingga Tuhan katakan dalam ayat yang ke-56, hai orang-orang munafik, ya, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Itulah suatu pernyataan Tuhan yang sebenarnya mau menggugah, ya, umat Allah di waktu itu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Sebenarnya mereka harus mengambil suatu keputusan dalam percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa ada zaman yang sudah berubah. Mereka tidak dapat melihat ada zaman di mana Tuhan telah menggenapi apa yang menjadi janji. Mereka tetap menganggap bahwa mereka belum dapat apa yang menjadi jawaban dari nubuatan nabi-nabi, bahwa datangnya Mesias. Dan zaman itu sudah ada di zaman mereka. Tetapi mereka tidak dapat menerima, tidak dapat percaya. Itu suatu hal yang akhirnya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, ya, dalam bagian bacaan ini, dalam bagian Alkitab ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka tidak mampu melihat kehadiran Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah anak Allah. Dalam bagian pembacaan ini, sangat jelas ketika Tuhan Yesus juga mengatakan, dan mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Pasti bisa saja bahwa sebenarnya sudah banyak orang yang sudah melihat. Mereka sudah melihat tentang Yesus, tentang Mesias. Tetapi mereka takut untuk mengambil keputusan.
keputusan iman mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena ada pertentangan, ada ancaman, ada risiko yang mereka tidak mampu hadapi. Sehingga mereka memutuskan untuk sama sekali tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Tuhan memberikan sebuah gambaran tentang perjalanan. Perjalanan kehidupan manusia. Lewat pernyataan, jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia. Pernyataan ini sebenarnya memberikan sebuah pandangan kepada umat Allah waktu itu. Orang-orang Yahudi, supaya mereka secara khusus memahami bahwa dalam perjalanan ini, mereka sebagai umat Tuhan, mereka punya kesempatan untuk dapat menikmati kasih karunia Allah. Dan itu memang harus mereka putuskan. Ya, dikatakan berusaha berdamai. Kata berdamai ini bisa menunjukkan, bisa memberikan arti bahwa Tuhan mau bahwa orang Israel, umat Tuhan, di kala itu juga, di waktu Tuhan ada, maka mereka harus memutuskan untuk berdamai dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga harus berdamai di sini menunjukkan bahwa mereka memberikan diri mereka dalam suatu kehidupan di mana menerima kasih karunia dan mereka diampuni dari segala dosa. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya dikatakan bahwa bila tidak mengerjakan itu, Tuhan Yesus katakan kepada mereka, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yaitu ketika dikatakan bahwa ketika mereka tidak berdamai, maka mereka akan dilemparkan dalam penjara. Jadi ternyata ketika orang tidak berdamai, maka ada hukuman yang akan mereka terima. Dari keberdosaan mereka, maka jelas bahwa upah dosa adalah maut. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia harus menerima baptisan, itu juga berarti Tuhan Yesus sebenarnya mau menyatakan bahwa ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan yang akan membayar lunas, ya, dengan darahnya sendiri terhadap keberdosaan manusia. Sehingga manusia tidak lagi harus dipenjarakan karena dosa, tidak lagi dihukum, tidak lagi harus masuk neraka, karena telah dibayar lunas lewat penebusan Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bagian perenungan firman ini, ketika kita ada dalam suasana merayakan hari pekabaran Injil dan juga pendidikan Kristen Gemim yang ke-191. Maka mari kita memahami bahwa api Injil sudah dinyatakan Allah. Kabar baik, kabar sukacita yang berintikan pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan membuat kita semakin yakin, semakin kuat dalam iman, semakin punya gelora, semangat untuk memberitakan Injil. Injil yang memurnikan. Artinya bahwa ketika kita bagaikan emas, lalu kemudian Injil itu bagaikan api yang membakar emas itu, maka artinya kehidupan iman kita dimurnikan dari segala yang jahat. Ketika kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Injil, maka kita harus juga meninggalkan segala hal-hal yang buruk.
kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih ada dalam kehidupan kita. Kita harus juga melepaskan sebuah hal-hal yang bisa saja masih kita pegang saat ini. Misalnya orang masih percaya pada kuasa-kuasa kegelapan, masih pakai ikat pinggang, masih ada cincin-cincin yang orang bilang ada DP isi. Ya. Dengan kita menerima Injil, dengan api Injil ini membakar, memurnikan iman kita, sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya, yang merayakan perayaan Injil, pekabaran Injil, dan juga pendidikan Kristen yang ke-191. Maka ini akan memberikan suatu arti tersendiri bahwa kita semakin maju dalam iman percaya. Kita semakin murni dengan betul-betul meninggalkan segala hal-hal jahat dari kehidupan kita. Dan juga dengan api Injil ini, kita dimampukan untuk menilai zaman ini. Kita juga mampu menilai bahwa ada tanda-tanda akhir zaman yang sudah dinyatakan Allah. Adanya peperangan, ya, di mana-mana ada terjadi bencana, yang juga adalah gambaran bahwa ada suatu proses bahwa dunia ini sudah sementara dalam suatu proses akhir zaman. Dengan kita menerima Injil ini, maka kita juga termasuk orang-orang yang sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Apakah dalam bentuk ketika akhir zaman terjadi ya, hal-hal yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari kiamat, ataukah ketika itu menjadi suatu panggilan Tuhan secara pribadi kepada kita, bahwa batas masa hidup kita juga sudah berakhir. Kita tidak tahu kapan, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bagaimana menjalani kehidupan ini dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, mari orang manfaatkan dengan baik. Jangan lupa kita sebagai warga gereja masih Injili Minasa. Panggilan untuk beribadah. Kita perkuat kehidupan koinonia kita. Persekutuan hidup beribadah. Kita ada dalam suatu lembaga yang didirikan Allah. Ya, yang didirikan Tuhan, itu keyakinan kita. Karena ketika Riddle dan Swartz diutus Tuhan, itu bukan dengan kuasa manusia, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Artinya juga menunjukkan bahwa gereja Masih Injili Minasa adalah bentukan dari Allah sendiri dalam kuasa Roh Kudus dengan memakai Riddle dan Swartz untuk memberitakan Injil bagi kita. Lewat orang tua kita, lewat dotu-dotu kita, itu sampai kepada kita. Untuk itu, mari kita selalu memberikan diri dalam persekutuan beribadah. Dan juga kita terus mewartakan Injil Tuhan. Punya semangat marturia di tengah-tengah berbagai tantangan sekalipun. Karena memang kita harus mengambil keputusan. Ya, sekalipun ada yang menolak, ada yang membenci, ada yang tidak suka, tapi keputusan kita tetap bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai akhirnya, sampai mati, kita harus tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dan juga mari kita ada di Gemim ini, mari kita untuk jadi berkat, supaya gereja ini semakin memuliakan Allah. Mari kita menjadi bagian untuk membangun gereja ini, untuk menyenangkan hati Tuhan. Janganlah kita menjadi toksik, artinya menjadi racun dalam persekutuan. Tapi kita harus menjadi berkat dalam persekutuan, supaya sungguh terberkati kita semua. Dan juga jangan lupa, panggilan sebagai gereja adalah kita harus berdiakonia. Kita yang diberkati Tuhan untuk diberikan juga kesempatan
untuk memperhatikan orang-orang yang dalam kesusahan, yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Kalaupun kita membantu mereka, kalau kita pun juga mengerjakan sesuatu kebaikan untuk mereka, bukan dalam rangka popularitas, bukan dalam rangka kita pencitraan, tetapi dalam rangka kesaksian dan keteladanan. Bahwa kita melakukannya bukan untuk kita. Seperti juga yang dipesankan firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini betul-betul hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan begitu, Injil itu akan semakin memurnikan iman kita. Dan juga Injil itu akan semakin memampukan kita untuk melihat tanda-tanda kehadiran Allah. Dan juga tanda-tanda yang dinyatakan Allah bahwa ada tanda-tanda tentang akhir zaman. Di waktu yang Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Maka marilah kita semakin teguh dalam percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa gereja Masehi Injili Minasa adalah gereja Tuhan di mana kita ada di dalamnya, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Ya, demikian kita bisa bersama dalam sebuah perenungan dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih. Kiranya firman-Mu sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Kami semakin murni dalam iman, percaya, pengharapan, dan kasih kepadamu. Dan kami juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan dari segenap keberadaan hidup kami. Dan juga kami dapat melihat tanda-tanda akhir zaman. Sehingga kami juga dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan beri dengan segala baik. Kami melakukan kebaikan-kebaikan untuk memuliakan Tuhan di tengah kehidupan ini. Tolong kami semua, urapi kami selalu dengan Roh yang kudus. Jadikan gereja Masehi Injili Minasa dalam semangat pekabaran Injil, supaya semakin banyak orang, semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.